tabligh pusat itu. Jadi sekarang antum mengkerdilkan saya. Saya tidak boleh mengkritisi orang Timur Tengah. Lah itu kenyataan loh. Saya punya teman Timur Tengah banyak. Antum secara struktural di Muhammadiyah sebagai apa? Saya seorang Ustaz? ketua majelis tarjih cabang. Ngerti nggak? Cabang mana? Nggak perlu tahu lah di mana. Pokoknya cabang. Dicek saja nanti di pusat. Ada itu. Dan saya adalah da'i Muhammadiyah yang dikirim ke berbagai daerah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak, begini Ustaz. Jadi kalau kita dialog itu jangan marah-marah. Saya itu tadi malam saja Kenapa itu suka merendahkan orang? Nggak marah. gitu ya. Saya coba masuk lagi. Jadi kalau kita dialog, tolong tendensus apa ya, emosionalnya diturunkan supaya yang menyimak ini bisa menilai secara objektif, gitu kan. Seperti saya coba menyimak apa yang Anda sampaikan, kok kayak nggak ada referensinya ya, kayak menurut saya terus gitu. Itu gimana pertanggungjawabannya? Anda baca kitab apa? Sudah. Ya sudah. Saya udah bilang, saya ini membaca sebuah buku. Ini tulisan misalnya ulama Indonesia, bukan tidak ada. Ini, saya baca. Kemudian memang saya menggunakan nalar saya, tetapi tidak satupun dari nalar saya itu yang lepas dari tulisannya beliau. Nah sekarang saya sudah banyak menyampaikan misalnya berkaitan kemarin juga dengan Asy'ariyah. Karena memang tidak ada semangat untuk memahami Asy'ariyah, hanya saya saja yang dituntut, itu juga tidak merupakan sifat intelektual yang bagus menurut saya. Kan? Kalau memang niatnya untuk kebaikan umat, harusnya kitab-kitab yang saya miliki kemarin itu misalnya Dhammul Kalam misalnya, lah itu harus dimiliki juga untuk menyingkap kebenaran itu. Jangan kemudian dibebankan kepada saya. Baru hal itu bisa dikatakan adil, kan ya? Jadi kalau cuma saya yang disoroti, Anda tidak pakai referensi, semua bisa ngomong begitu. Tapi pembuktiannya apa gitu? Saya pakai dalil masih bilang nggak pakai referensi gitu. Kan di situ letaknya yang seharusnya dibantah dengan dalil juga, bukan kemudian menuntut kitab yang ini. Lah, sementara yang menuntut saya mengeluarkan kitab tidak punya kitabnya juga, kan lucu itu. Apa ada debat seperti itu? Ada nggak kira-kira itu? Di mana? Itu yang saya maksudkan. Jadi jangan selalu merasa bahwa saya tidak pakai referensi. Memangnya Muhammadiyah tidak pernah pakai referensi di dalam beragama gitu? Karena saya tidak mengelak. Kapan sih debatnya orang-orang di luar saya itu yang pakai referensi? Itu. Jadi saya tidak emosi ini, enggak. Cuma memaparkan. Jangan selalu membebankan kepada saya di dalam menuntut referensi. Seharusnya kalau memang ingin kita berjiwa intelektual, itu narasi-narasi seperti itu langsung dicek kebenarannya ada nggak gitu. Bahkan kemarin pun pada waktu saya mengeluarkan referensi, malah itu dipotong-potong oleh mereka, dibantah. Padahal suruh baca terus lanjutannya tidak mau baca dia gitu. Ini satu contoh. Izin menanggapi ya. Jadi kenapa antum itu seperti dianggap tidak punya kapasitas oleh teman-teman yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran antum gitu ya. Karena yang kita lihat kasat mata itu dari antum baca terjemah. Jadi bahasa Arab itu kan selalu
menjadi pondasi tolak ukur orang untuk mengetahui maknanya secara utuh, gitu kan. Beda al-kalamu dengan kalamu itu saja sudah berbeda. Beda alif saja itu sudah berbeda. Nah, penerjemahan teks itu terkadang juga tidak 100% sesuai dengan maknanya. Bisa mungkin 90%, 95%, atau bahkan di bawah itu bisa juga. Itulah salah satu kritik kenapa dari pihak yang kontra dengan antum itu menyampaikan bahwa antum itu bukan kapasitasnya untuk berbicara agama, gitu kan. Apalagi antum Anda juga lihat antum mengkritik videonya Ustadz Adi Hidayat. Saya bertanya-tanya, siapa Ustadz Zulkarnain Madura itu? Makanya kemarin itu saya sempat bertanya, Ustadz pendidikannya di mana gitu. Nah, itu ketika itu kan sebenarnya emosi, itu yang emosi menurut saya. Artinya tidak mau kalau orang seperti saya mengkritisi Ustadz Adi Hidayat, kan begitu. Tidak boleh, tidak kapasitasnya. Apa parameter Anda bahwa saya tidak punya kapasitas? Itu kan parameter Anda. Begitu. Jadi orang itu mempelajari misalnya Ustadz Adi Hidayat ya. Satu contoh. Itu kok kalau seorang seperti saya menggunakan parameter tarjih Muhammadiyah. Anda dustakan misalnya parameter tarjih itu. Ini Adi Hidayat lentur, bahasanya begini-begini. Lah, bagaimana sikap tarjih sendiri terhadap Ustadz Adi Hidayat? Kan begitu, seharusnya Anda tanya saja. Kok Anda bilang tidak tahu kapasitasnya? Misalnya satu contoh, berbicara kunut. Apa sudah membaca Ustadz Adi Hidayat fatwa Muhammadiyah tentang kunut? Satu contoh itu. Yang ternyata tidak. Ini sudah saya diskusikan dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akrab dengan saya beliau tuh. Nah, tiba-tiba antum menyimpulkan, wah, Ustadz itu apa beda kapasitasnya? Apa sih kapasitasnya? Apa kuliahnya? Nggak ada di Muhammadiyah gaya-gaya begitu, nggak ada. Itu kebiasaan di luar Muhammadiyah diskusi kayak gitu tuh. Tanya kapasitas sampai pendidikan sedetail mungkin, apa maunya gitu. Nah, kalau memang ingin menyelesaikan masalah, sekarang gini aja. Saya kan bilang, nih Muhammadiyah dengan Ustadz Adi Hidayat dalam banyak hal itu berbeda. Walaupun Ustadz Adi Hidayat sebagai wakil ketua majelis tabligh bukan tarjih. Ya. Beliau tidak bermakna bahwa beliau adalah yang menguasai segala bidang di Muhammadiyah. Ketika berbicara tahlilan misalnya di forum umum di luar Muhammadiyah, ya tentu saja orang Muhammadiyah yang sudah lama di Muhammadiyah sebagai dai yang dikirim ke hutan-hutan itu bertanya, kok begini sih Ustadz Adi Hidayat gitu. Apa tidak boleh? Itu sudah dipermasalahkan. Antum terlambat. Saya sudah dipanggil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah membicarakan hal itu, tiba-tiba antum bilang tidak punya kapasitas. Wah, luar biasa itu. Itu yang namanya merendahkan orang lain. Itu ya. Jadi mungkin itu perlu menjadi kritik terhadap antum juga gitu. Jangan selalu mengukur orang karena pendidikan. Banyak kok orang pendidikan di Mesir pulang-pulangnya nggak menghasilkan apa-apa. antum malah mengkritik orang yang berpendidikan sampai kuliah ke Timur Tengah, Ustaz. Ya iya memang karena ini menunjukkan antum saja tidak menguasai. Sekarang misalnya saya mengkritisi Ustadz Adi Hidayat yang demikian banyak. Antum kan mengukur Ustadz Adi Hidayat yang menguasai bahasa ya. Antum kan tidak pernah tahu bagaimana cara saya melakukan penelitian terhadap Ustadz Adi Hidayat, kan nggak pernah tahu kan? Nggak mungkin. Ketika saya bongkar di muka umum misalnya di kalangan pimpinan Muhammadiyah, saya diminta oleh misalnya Pak Samsul Hidayat, wakil ketua tabligh juga loh, kemudian Profesor Dokter yaitu Fathur Rahman Kamal, ketua tabligh pusat itu. Jadi sekarang antum mengkerdilkan saya tidak boleh mengkritisi orang Timur Tengah. Lah itu kenyataan loh. Saya punya teman Timur Tengah banyak. Antum secara struktural di Muhammadiyah sebagai apa? Dia seorang ketua majelis tarjih cabang, ngerti nggak? Cabang mana? Nggak perlu tahu lah di mana. Pokoknya cabang.
Dicek saja nanti di pusat. Ada itu. Dan saya adalah dai Muhammadiyah yang dikirim ke berbagai daerah oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak, begini Ustaz. Jadi kalau kita dialog itu jangan marah-marah. Saya itu tadi malam saja Kenapa itu suka merendahkan orang? Nggak marah gimana? Kalau sikapnya tadi antum sudah merendahkan orang sudah. antum merendahkan Ustadz Hadi Hidayat, Ustaz. Tidak tahu kapasitasnya. Apa antum sadar itu ngomong begitu? Antum sendiri itu merendahkan Ustadz Hadi Hidayat gitu. Kenapa? Apa merendahkannya? Saya mengkantar dengan tarja kok merendahkan? Dari mana? Merendahkan Ustadz Hadi Hidayat. Coba, apanya yang direndahkan? Saya mengkantar dengan tarja Muhammadiyah kok Anda bilang merendahkan? Muhammadiyah itu sebenarnya Muhammadiyah apa? Tahu apa? Muhammadiyah itu sebenarnya ya gantian ngomongnya. Ini kan dialog gantian. Iya. Yang kami baca Muhammadiyah itu sebenarnya itu sekarang sudah tidak meributkan perkara-perkara khilafiyah seperti salah itu antum. Mereka itu sudah Salah. tolerir. Tidak. Mereka itu sudah tolerir. Ngomong seenaknya itu tentang Muhammadiyah. Duh, Muhammadiyah itu pendekatan fikihnya saja Gak tarjih. benar itu Muhammadiyah sampai sekarang menjalankan target Muhammadiyah. Gimana sih antum? Sekarang begini. Apa? Itu akalnya antum. Gak ada di Muhammadiyah begitu. Gak mau saya. Kalau mau ngomong di ilmiah. Enggak, sekarang posisi Anda masih struktural Muhammadiyah bukan Anda itu. Apa enggak? Saya sudah bilang tadi saya ketua target cabang kok. Ngapain antum ngurus-ngurus segala? Ada apa dengan antum? Enggak, kita biar tahu. Ini media saya ngomong. Masa antum enggak percaya? Kita biar tahu struktur Muhammadiyah itu PP ke daerah baru cabang atau gimana? Kalau cabang kan berarti bawah banget kita nangkepnya. Kenapa? Gitu. Walaupun cabang kenapa? Apa Anda bukan siapa-siapa, berarti di Muhammadiyah Anda bukan antum. siapa-siapa. Saya ini pergaulannya pusat setiap hari. Saya datang ke PP Muhammadiyah setiap hari. Ustadz Hadi Hidayat itu pengurus PP malahan. Ya kenapa? Walaupun pengurus PP, saya sering kok mengkritisi orang PP. Nah, saya dapat jejak digitalnya. Organisasi yang lainnya. Salah antum itu. Memahami kalau salah dijelaskan. Salahnya di mana? Bukannya marah-marah. Karena bahwa Muhammadiyah itu seolah-olah begini. Dari mana menyimpulkan? Begini ya, saya beritahu ya. Saya itu biasa diskusi dengan teman-teman. Tadi malam saja saya diskusi dengan teman-teman. Saya berbicara secara struktur. Yang mengendalikan target itu siapa? Majelis target. Itu sampai sekarang tidak pernah berubah majelis tarjih Muhammadiyah itu. Keputusannya paten, tidak dirubah-rubah. Nah sekarang kalau ada Ustadz Hadi Hidayat misalnya berbicara tentang kunut subuh, bertentangan dengan tarjih, apa mau dibenarkan? Di mana akalnya antum? Bagaimana tentang jejak digitalnya tokoh pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu memang warna-warni? Ada Muhammadiyah yang berapa lama sekali kan saya bilang Muhammadiyah tidak tergantung pemimpin-pemimpinnya, tapi tergantung keputusan Muhammadiyah. Siapapun dia yang kalau ditegur oleh pimpinan pusat, jangan menyalahi ketentuan di Muhammadiyah. Itu pusat cuman begitu bilangnya. Oke, Anda mengatakan diri Anda kalau Anda ini orang tarjih. Sekarang coba jelaskan metodologi tarjih kepada kami yang kontra dengan Anda tentang Muhammadiyah. Sekarang antum ini gimana saya menjelaskan tentang Ustadz Hadi Hidayat? Sekarang berputar ke kerja kami gitu ya. Metodologi. Ya karena kita kontra Ustadz dengan metodologi kami itu makin jelimet. Nggak akan bakalan ngerti gitu. Apalagi mengetahui Muhammadiyah seperti apa. Saya itu ditelepon. Kaidah-kaidah tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari 16 bagian itu. Begini termasuk persoalan hadis dan sebagainya. Lah sekarang Ustadz Hadi Hidayat misalnya membicarakan kunut subuh sama sekali tidak mewakili Muhammadiyah itu. Begini Ustaz, antum kalau marah-marah, begitu, ini audiens ini marah. Kalau tidak marah tidak dendam begitu. Antum marah sebenarnya. Gayanya. Tapi nada anak tenang Ustaz. Antum ngegas nadanya. Tenang tapi nyakitin gitu. Antum tahu nggak? Ya dalam dialog itu perbedaan pendapat. Merendahkan biasa kan? Antum merendahkan orang nomor 1 itu. Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah itu sudah mulai lagi. Yang tidak ada kapasitasnya tentang Muhammadiyah ngomong Muhammadiyah. Kan lebih parah itu antum. Sekarang begini Ustaz. Antum ngomong Muhammadiyah. Orang luar kok ngomong Muhammadiyah. Sekarang begini, antum anak aja dialog ngobrol bahasa Arab saja, antum matikan live loh waktu. Kamu kok ngomong itu anak-anak kecil tuh, nggak perlu saya berbicara dengan antum. Kebiasaannya antum sudah itu.
antum itu saya ajak ngobrol bahasa Arab aja, antum matikan live saat marah-marah. Saudara, kenapa antum begitu gitu? Kok sakit hati dengan saya? Ada apa? Ada apa coba? Kok tiba-tiba? Oke, pelan-pelan saya jawab Ada ya. apa? Oke, saya jawab ya. Tapi gantian kita ngomongnya biar enak. Ini yang nonton banyak loh. Antum udah ditonton 210 orang loh. Ini banyak kok yang nonton banyak gitu. Sekarang jelas. Ya, antum ditonton Antum di Muhammadiyah 210 sebagai apa itu saja. Kalau memang Oke, orang Muhammadiyah, kalau bukan orang Muhammadiyah, antum kenapa berbicara Muhammadiyah? Saya orang Muhammadiyah. Mau apa? Ya, ayo sebutkan sekarang. Kita sama-sama Apa? menggunakan surat Muhammadiyah. Ayo. Saya ditugaskan oleh Muhammadiyah sekarang. Saya dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya buka Oh. sekarang. Ya, silakan. Wah, gimana sih antum? Silakan buka. Itu kan Oh, sudah- kita mau Kalau saya dari berbicara lembaga tema dakwah khusus apa? pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa antum? Mau? Sekarang tuh begini ya, Muhammadiyah itu kulturnya itu sudah moderat gitu ya. Mereka sudah Muhammadiyah mengalami moderat nggak ada. banyak- Itu banyak semua dialog. nggak ada. Di mana ada Muhammadiyah moderat? Tarjih Muhammadiyah semua orang bisa mengakses keputusan-keputusan Muhammadiyah itu, semua orang bisa mengakses gitu ya. Jadi Silakan cari tahlilan di Muhammadiyah yang memulihkan siapa? Cari sana. Tunjukkan Muhammadiyah. saya, siapa yang membolehkan tahlilan di Majelis Tarjih Muhammadiyah? Siapa yang membenarkan kunut di Tarjih Muhammadiyah? Saya ingin tahu, katanya Anda moderat. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Begini, Muhammadiyah itu Berdasarkan memang fakta. bersikap. Loh, saya mau jawab, Anda ngomong. Gantian dong, Pak. Gantian, Fakta, Pak. jangan ngomong doang. Iya, ini mau saya sampaikan faktanya. Gantian kita ngomongnya biar enak. Muhammadiyah itu memang tidak melakukan tahlilan seperti yang Anda sebut, tidak melakukan maulid, betul. Hanya saja sekarang sikap mereka itu bukan menyerang tahlilan dan amaliyat yang lain gitu. Tidak, mereka itu fokus mencari titik temu gitu loh, mencari titik temu supaya umat ini tidak ribut, tidak gaduh. Peributan itu sudah masa lalu yang dilalui Muhammadiyah. Begitu loh, Ustadz. Jadi tolonglah antum jangan bawa-bawaan Muhammadiyah gitu loh. Padahal yang antum sampaikan sebenarnya adalah hikmahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang keputusannya Muhammadiyah kok dibilang bawa-bawa Muhammadiyah. Itu lagi itu antum tuh berbicara yang benar otaknya itu. Muhammadiyah itu tidak seperti image yang antum sampaikan ke publik, bukan. Muhammadiyah itu sekarang sudah Saya murah. pelakunya nggak ada itu. Pelakunya kok saya di daerah, berbagai daerah. Jejak digital itu bisa diakses siapapun, Ustaz. Ya Jadi silakan akses seperti sekarang. Saya tunjukkan siapa sih dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merubah fatwa tahlilan. Itu ada Nah, sekarang pimpinan itu pusat kalau antum mengatakan Muhammadiyah bahwa berat, pimpinan pusat itu menyuruh warganya bertahlil. mengatakan bahwa ada kelompok namanya kelompok Musa di dalam Muhammadiyah, ya kan? Apa bedanya dengan kelompok liberal di Muhammadiyah? Kelompok Musa di Muhammadiyah itu mungkin salah satunya ini antum yang banyak kritik sana sini. Biasanya antum sudah menilai lagi. Saya belum ada salafi di Muhammadiyah, sudah di dai Muhammadiyah sejak tahun 77, masih muda. Gimana sih otaknya antum? Cara berpikir antum kalau didengar oleh Muhammadiyah ketawa-ketawa Muhammadiyah itu. Mendengar antum begitu. Saya ini sudah dilamar oleh pengurus Muhammadiyah. Cuman saya belum meng-ACC. Saya itu sudah dilamar untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Saya ini jadi saya bukan masalah pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah punya aturan. Ngerti enggak antum? Muhammadiyah itu ada aturan Majelis Tarjih Muhammadiyah, aturan Majelis Tabligh Muhammadiyah, aturan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Bidang-bidang ini bekerja di Muhammadiyah sesuai dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau Tarjih tidak bisa dicampuri oleh Tabligh Muhammadiyah. Misalnya fatwa Muhammadiyah tentang Maulid Nabi misalnya. Itu membolehkan Muhammadiyah. Saya ngakui loh, Muhammadiyah membolehkan Maulid Nabi. Tidak melakukan. Entar dulu. Itu membolehkan. Itu membolehkan tahu. Bicara tahlilan loh. Bicara Maulid. Iya kan? Maulid membolehkan. Tapi dengan syarat tidak melakukan bid'ah. Itu Muhammadiyah. Nah, iya itu bukti. Antum sendiri. Kedua. Antum sendiri sudah
antum sendiri sudah menyampaikan data seperti itu bukti yang saya sebut bahwasanya sekarang Muhammadiyah itu moderat dengan membolehkan itu walaupun dengan catatan. Gitu Astagfirullah. loh. Antum tuh Antum jangan membangun. saya ini sudah puluhan tahun di Muhammadiyah kok antum mau menggurui saya, kan aneh antum memaksakan kehendaknya antum itu. Karena antum bertentangan dengan tokoh-tokoh pusat di Muhammadiyah. Ya siapa di toko pusat di Muhammadiyah yang membolehkan tahlilan? Bilang sama saya. Bukan, kita ini bicara frame utuh, bukan bicara satu tema. Kita ini bicara frame utuh tentang sikap Muhammadiyah yang sekarang sudah moderat. Yang tadi kan antum bawa Ustadz Adi Hidayat kan, iya kan? Ya, Apa saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Antum tahu nggak? Ana itu awalnya saya percaya banget dengan Ustadz Adi Hidayat, nggak, dan sampai sekarang saya masih menghormati beliau walaupun saya beda dengan beliau. Bahkan oleh pusat Muhammadiyah itu ada rencana untuk mempertemukan saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu rencana pusat. ya itu kan buktinya mana Ustadz? Bukti kalimat antum mana? Itu harus dibuktikan di depan publik, gitu ya. Itu kan bisa saja Saya cuma antum saja di Ustadz? antum saja di Muhammadiyah saja hanya sebagai pengurus DPC gitu lah. Antum hanya cabang gitu nggak ya. ada DPC, PCM. Ya cabang. Antum tuh hanya cabang di majelis tarjih, tapi gaya antum itu seperti PP tarjih gitu loh. Lah, Jadi kita ini bingung saya lihat datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak ada seorang pun yang menghalangi saya bicara. Bahkan dulu saya diminta membicarakan masalah Wahabi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu terus terang saya. buktikan saja secara digital karena antum banyak Iya, berbicara ada lah, digital gitu. digital ada sih. Kalau antum tanya ke pimpinan pusat siapa Zulkarnain, baru antum tahu itu. Tanya ke pimpinan pusat Muhammadiyah, baru tahu antum itu. Kalau antum cuma kasak kusuk seperti itu, antum tidak akan menemukan saya gitu. Lah, Emang antum siapa? Perasaan antum bukan siapa-siapa deh. lah iya kayak itu kan antum yang merendahkan biasa kan. Ya memang bukan siapa-siapa Ustadz, kapasitas intelektual antum itu bisa Ada ditebak. Muhammadiyah malah apa oleh Bapak Abdul Mukti dipanggil. Ustaz Jul diskusi. Pak Haidar Nasir itu akrab dengan saya, akrab banget walaupun saya cabang. itu kan perasaan antum aja. Ketika ada seorang Itu nahdien perasaan. itu menyinggung masalah sikapnya Muhammadiyah soal hari raya yang dikatakan menentang pemerintah, yang suruh menanggapi saya itu oleh pusat lewat digital. Sampai sekarang ada itu, silahkan di YouTube buka, ada saya di situ. Kiai siapa yang Sebenarnya kalangan Nahdien tuh hari ini tuh sudah mulai respect dengan orang-orang Muhammadiyah. Hanya saja kehadiran antum dengan narasi yang antum bawa gitu kan, itu justru merusak hubungan baik antar Nahdien dan Muhammadiyah begitu loh. antara majelis tarjih Muhammadiyah, ya bedakan tuh dengan majelis sosial Muhammadiyah, itu beda. Kalau soal hubungan misalnya Muhammadiyah sampai sekarang tidak ada masalah berbicara dengan NU, itu kan ada dari sisi ideologis saja sudah berbeda NU dan Muhammadiyah, beda loh, terlalu beda jauh malah. Ustaz, ini ya, antum itu di mata pihak yang kontra itu adalah Wahabi yang nyusup ke Muhammadiyah gitu loh. Itu antum bertanggung jawabkan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut Wahabi kok, sampai mau dibunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Bahkan dikafirkan. Buya Tapi rujukan dari kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak ada loh yang merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tanya kepada ahli Muhammadiyah, bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dibantai di Banyuwangi gitu? Kenapa tidak saja? Kalau mau baca Muhammadiyah itu secara tuntas, antum tidak akan pernah tahu misalnya pertemuan Muhammadiyah dengan keluarga Kiai Haji Asim As'ari pada waktu itu bagaimana gitu. Kalau ini saya nggak akan bongkar di sini. Nggak ada gunanya membongkar ya. Itu masalah lama bagi saya itu. Jadi mencoba menjustis seseorang seperti itu. Oh, ini kapasitasnya ini kecil begini. Aduh,
Itu sama dengan merendahkan orang lain. Karena Bukan merendahkan, Ustaz, bukan merendahkan, tetapi lebih ke mengingatkan untuk tahu diri. ya samalah, saya juga mengingatkan antum untuk tahu diri Ya, siapa baik. saya gitu. Ya, terima kasih. Baik-baik. Ya, sama, terima kasih juga. Jangan gitu loh, nggak perlu marah-marah. Biasa aja ngadepi perbedaan itu biasa aja. Karena kebenaran yang antum yakini itu tidak bisa dipaksakan juga. Artinya kita nyampaikan saja apa yang kita yakini. Itu malah justru enak, Ustaz. Saya itu sampai detik ini itu sangat meyakini bahwasannya si itu menyimpang. Tapi saya masuk ke roomnya Ibnu Syihab. Kita dialog sampai akhirnya dialog kita menggunakan bahasa Arab. Itu di room orang banyak nunggu, nggak ada yang tahu. Biasa aja. Artinya kita argumentasi ilmiah saja gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan menarik nih buat antum nih. Kenapa kok antum ini terpasang citra seperti itu gitu loh, Ustaz. Jadi di internet itu antum tuh terkenalnya itu karena mengkritik. Ana aja tadinya nggak kenal dengan antum. Ana itu tahu antum itu setelah ada video antum mengkritik Ustaz Adi Hidayat gitu loh. Gitu. Ya, coba ditanggapi, Ustaz. Santai aja, Ustaz. Nggak usah marah-marah. Nggak ada marah ini. Saya sebagai orang Madura. Oh gitu, baik-baik. Ya. Tahu Madura kan kalau berbicara kayak apa gitu. Ya, siap. Monggo. Baik. Kenapa kemudian sikap seperti itu ya? Sebenarnya sudah bukan baru. Jauh sebelum muncul gerakan dakwah salafi di Indonesia. Pertama, itu. Jadi sejak tahun 77 saya sudah dikirim ke berbagai daerah sebagai dai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah menangani kristenisasi, memahami kristolog, bukan hanya sekedar seorang yang memahamkan tarje, tapi juga kristologi, menyerang kelompok-kelompok non muslim gitu, di daerah-daerah tertentu. Bahkan untuk itu Muhammadiyah melatih saya itu dengan berbagai konteks yang berkaitan dengan kristenisasi. Jadi bukan ya. Kemudian ketika saya berbicara tentang Muhammadiyah, ini kan dibenturkan dengan berbagai paham yang ada. Nah, sejak itu muncul pernyataan Wahabi. Saya sendiri terus terang saja awalnya tidak pernah mengenal. Ketika terjadi jalinan asmara antara Muhammadiyah dan Salafi pada tahun 89 ya, 88 yang ditandatangani oleh Bapak Anhar Burhanuddin MA. Beliau ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu, dan diteruskan oleh Buya Yunhar Ilyas, Profesor Buya Yunhar Ilyas. Itu memang kerjasama dengan Salafi di Yaman, di Kuwait pada waktu itu, bukan Arab Saudi, Kuwait. Lewat yaitu Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah ya. Kemudian li Ihya At-Turas Al-Islami bi Junubis lil Muslimin di Indonesia itu namanya. Nah, kerjasama ini itu melatih para dai Muhammadiyah persis Al-Irsyad di suatu ruangan khusus, tepatnya di Tengaran Salatiga. Itu pimpinan pusat itu melibatkan seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkepentingan dengan soal dakwah tersebut. Itu ya awalnya. Jadi ketika saya menyampaikan fatwa-fatwa Muhammadiyah ini, lalu banyak orang yang berpikir, wah itu Salafi katanya. Karena apa? Fatwa Muhammadiyah ini sejak awal tidak pernah diangkat oleh mereka. Sejak awal tidak pernah diangkat oleh mereka. Padahal Mereka siapa yang dimaksud? Keputusan itu sudah dibuat oleh Muhammadiyah, yaitu puluhan tahun yang lalu gitu. Satu contoh ya masalah tahlilan tadi, masalah kunut ya, masalah tawasulan, masalah barzanji misalnya. Ini mendapat kritikan pedas dari Muhammadiyah. Bahkan warga Muhammadiyah dilarang membaca barzanji karena
atas kekhawatiran Muhammadiyah mereka terperosok ke dalam kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan ini sebenarnya juga pernah diulang-ulang oleh wakil ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, sama-sama Majelis Tablighnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yaitu orang yang hampir sama dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau dekan, ya, yaitu Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta, yaitu Samsul Hidayat. Kalau ini Adi Hidayat, itu Samsul Hidayat namanya. Dr. Samsul Hidayat. Beliau sering membahas kayak saya membahas gitu. Tak ada bedanya gitu. Lah, kalau sekarang dikatakan Muhammadiyah ya adalah Wahabi misalnya. Itu kan sejarah dulu, bukan sejarah sekarang. Kalau dibaca perjalanan Muhammadiyah antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang tajam dan runcing ya persoalannya itu. Yaitu sejarah masa lalu saja. Jadi kalau mereka sekarang menilai saya sebagai bagian dari Wahabi, saya anggap wajar-wajar saja karena pendahulunya saja seperti itu. Kemudian yang biasa diperkenalkan oleh Muhammadiyah tidak pernah diperkenalkan misalnya. Jangankan itu. Jangankan cuman itu ya. Saya pernah ceramah di Muhammadiyah. Di Brebes yang dihadiri 4.000 orang. Itu banyak sekali di kalangan mereka tidak mengenal fatwa tarjih Muhammadiyah. Coba bayangkan, seperti apa pembinaan ke Muhammadiyah ini kok sampai tidak ada yang membina hingga punya anggapan seperti itu. Begitu saya angkat, begitu saya jelaskan, banyak mereka yang kaget itu. Sama halnya juga di Madura, sampai diskusi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah. Benar itu. Jadi mereka ini seharusnya yang awal orang tua kami di Muhammadiyah itu sudah banyak paham tentang Muhammadiyah. Kenyataannya tidak, karena terlalu sibuk dengan pola yaitu pendidikan yang seringkali menjadi lahan basah dan hingga menjadi rebutan di daerah-daerah itu. Menyebabkan mereka melupakan tugas utama Muhammadiyah yang berkaitan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kan Muhammadiyah itu menjadi gerakan dakwah Islam karena masih ada Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih. Kalau tidak ada itu sudah kayak lain-lainnya gitu. Kemudian kalau tentang tarjih tadi itu yang memutuskan hasil istinbatnya itu kan itu PP kan, Ustaz? Bukan PP, itu hasil Munas seluruh Indonesia. Dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah berkumpul, bersidang untuk melahirkan fatwa-fatwa yang diputuskan itu. Jadi tidak merupakan keputusan PP, tidak. Keputusan bersama, kolektif kolegial gitu. Nah, apakah anggota di dalam majelis tarjih itu standar pemilihan anggota majelis tarjih itu seperti apa?